ujuk-ujuk aja, ujuk-ujuk gabut kan, gabut pandemi kan pasti gabut kan, nggak ngapa-ngapain di rumah. Akhirnya ambil gitar, terus genjreng-genjreng, terus akhirnya nemu nada-nada kayak gini. Oh oke lah, nadanya udah kebentuk, baru bikin liriknya seperti apa. Terjun ke dunia musik aja atau tetap melanjutkan kuliah? Selamat datang di Cakra Podcast SMA 1 Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cakra, di sini dengan aku Akila dan kembali lagi di Cakra Podcast. Nah, ini adalah podcast pertama kita di tahun 2022. Nggak kerasa ya, tahun 2021 ini cepet banget berlalunya. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa hebatnya. Assalamualaikum Mas Hen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Iya Mas, gimana nih kabarnya Mas Hen? Alhamdulillah sehat. Gimana Akila? Iya. Alhamdulillah sehat juga Mas. Nah, boleh dong Mas Hen ini menyapa teman-teman yang ada di rumah sekaligus memperkenalkan diri Mas Hen. Oke, emang belum terkenal ya dia. Halo sobat-sobat semua, sobat podcast Cakra ya. Iya Mas. Perkenalkan dulu, nama saya Hendrianto Nugroho, biasa dipanggil Mas Hen, asal alamat dari Desa Randu Gede, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan. Lulus dari SMA 1 Magetan itu tahun 2018 dan sekarang sebagai mahasiswa. Gitu aja ya, mahasiswa. Nanti bisa dibahas mahasiswa mana itu bisa dibahas. Aku dengar-dengar nih Mas Hen kuliah di ITB ya. Kata siapa? Gimana nih perasaan Mas Hen jadi mahasiswa ITB? Nah, jadi mahasiswa ITB tentunya gimana ya? Waktu dulu ya, maksudnya waktu dulu emang belum ada yang masuk ke ITB. 4 tahun di atas saya itu belum ada. Dan ketika masuk emang tujuan niatnya itu untuk membuka peluang bagi adik-adik kelas itu bisa masuk lebih mudah itu di ITB. Soalnya Magetan itu minim yang ke Bandung apalagi ke ITB itu. Ya alhamdulillah bisa membanggakan orang tua, bisa mengangkat derajat orang tua itu suatu yang membanggakan diri sebagai pencapaian lah yang luar biasa juga. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ya Mas. Sekarang nih Mas Hen udah semester berapa? Sekarang semester 8, naik semester 8. Gitu. Untuk selanjutnya Mas Hen ini nanti setelah lulus kuliah lanjut S2 atau langsung kerja nih? Nggak ada pilihan nikah ya? Apa langsung mau nikah aja? Dulu kayak kepinginnya kayak ekspektasinya wisuda diarak, terus karena di depan ITB itu ada masjid yang namanya Salman Iya. ITB itu pengennya habis diarak wisuda langsung diarak ke pernikahan itu kan. Tapi ya setelah kesini, setelah berpikir panjang ternyata ya udahlah kerja dulu. Maksudnya lebih matang kedewasaan dulu, dimatangkan, habis itu barulah ke jenjang selanjutnya gitu. Jadi kerja dulu, S2-nya sambil jalan gitu. Gitu ya Mas. Nah ini kan udah ganti tahun nih kan ya Mas. Iya. Nah pelajaran apa aja sih yang udah Mas Hen lewati di tahun 2021? Oke. 2021 ya, menurut saya itu suatu tahun yang benar-benar di luar ekspektasi ya. Mungkin orang-orang juga mengatakan seperti itu dan emang setiap orang itu memiliki tahun-tahunnya sendiri. Dimana kayak gini, maksudnya setiap orang itu punya fase-fasenya di mana mereka seperti bunga. Ada yang masih menguncup dan ada yang semakin mulai memekar. Nah itu. Dan ini pun tahun 2021 itu menurut saya juga mekar. Cuman ya belum sampai sesuai ekspektasi yang luar biasa gitu kan. Tapi alhamdulillah sangat disyukuri itu di luar ekspektasi dan rencana gitu kan. Bisa merilis sebuah lagu dan lain-lainnya seperti itu. Maksudnya tanpa ada ekspektasi ke situ gitu. Itu suatu yang luar biasa gitu 2021. Gitu ya Mas. Terus ada gak sih kayak sesuatu yang paling terkesan gitu di tahun 2021? Nah iya, yang paling berkesan di mana saya mengeluarkan suatu karya ya, maksudnya yang alhamdulillah dihargai sama banyak orang gitu kan. Sampai sekarang pun masih banyak didengar, maksudnya seperti itu, suatu lagu gitu kan. Dan alhamdulillah diapresiasi dan wah itu ya luar biasa menurut saya gitu. Di samping saya juga kuliah gitu loh. Oh iya. Nah, kan tahu sendiri kan, maksudnya semester akhir, semester 6-7 itu wah hebat luar biasa ya, maksudnya kesibukannya. Dan alhamdulillah saya menyempatkan untuk berkarya itu alhamdulillah jadi gitu seperti itu. Lagu apa aja nih Mas yang udah dirilis sama Mas Hen? Yang tahu apa nih? Akila. Belum tahu sih Mas. Oh iya, emang
Yang pertama itu rilis lagu Ninggal Tresno Prapatan Ngriboyo, itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua lagu Swara Ati, dan yang ketiga yang baru rilis kemarin November itu lagu Emoh Liyane. 3 lagu itu. 3 lagu ya Mas Sodian. Nah, waktu pembuatan lagu itu kan, itu pasti ada nih kayak artinya tersendiri gitu. Nah, lirik dari lagu itu Mas Hen terinspirasi dari siapa sih atau gimana? Iya, banyak yang menduga 3 lagu itu menceritakan tentang diri saya, maksudnya pengalaman saya gitu kan. Iya. Tapi ternyata itu semuanya di luar dari pengalaman saya. Di mana saya melihat sering dicurhati teman-teman yang LDR dan lain-lainnya. Dan akhirnya muncul suatu lagu yang namanya Ninggal Tresno Prapatan Ngriboyo. Mungkin itu terkesannya negatif ya, Ninggal Tresno itu kayak meninggalkan cinta, maksudnya meninggalkan seseorang dan dapat orang lain. Tapi enggak, di sini kayak sifatnya LDR lah istilahnya. Long distance relationship gitu kan. Nah, itu timbul itu. Kemudian yang kedua juga bukan dari pengalaman pribadi saya juga. Semuanya bukan dari pengalaman pribadi saya, dan Emoh Liyane pun bukan dari pengalaman pribadi saya. Mungkin agak nyerempet soalnya saya itu kan yang Emoh Liyane yang baru itu menceritakan tentang seseorang yang kagum lewat Instagram, ketemu Instagram. Mungkin oke lah, itu kita semua mengalami semua itu gitu kan. Aku pun juga, tapi di sisi lain juga nggak ada faktor yang benar-benar itu cerita dari aku sendiri gitu. Jadi pengalaman orang lain semua. Berarti pengalaman dari orang lain ya Mas? Iya. Oh iya, terus pasti ada nih tantangan buat nyiptain lagu itu. Apa aja sih? Boleh dong kasih tahu kita. Tantangan sangat banyak ya. Iya. Tantangan mulai dari kesibukan kuliah, apalagi semester akhir gitu kan. Disambi sama berkarya gitu, wah itu emang banyak tantangan. Apalagi ketika rilis lagu pertama itu emang dukungan pun sedikit ya. Maksudnya enggak nyangka, maksudnya aku pun background itu bukan dari musisi. Background bukan emang musisi. Dan musisi menciptakan lirik dan nada itu pun kayak wahyu gitu kan, kayak wangsit kalau orang Jawa. Nah, itu kan kayak terbesit langsung jadikan lagu. Oh, ternyata aku kirim ke Mbak Farah. Nah, itu teman duet itu ya. Yang lagu pertama itu ternyata enak katanya, dan temennya itu punya kenalan yang istilahnya dia jago musik dan bisa bikin instrumennya. Nah, dari situlah mungkin terbesit dijadiin lagu lah maksudnya. Jadi akhirnya, dan emang backgroundku itu bukan musik ya, tadi udah aku jelasin, dan di setiap karya-karyaku itu pasti aku menampilkan video yang semaksimal mungkin baik gitu. Dari yang aku pelajari, dari aku yang belajar, emang aku unggulkan itu di sisi videonya, bukan musiknya. Emang backgroundku bukan musik gitu. Nah, itu dari situ tantangannya juga, kalau banyak anggota itu kayak nunggu, Mas yang ini ternyata aku nggak bisa hari ini, padahal mau syuting ya, terus mau rekaman suara juga nunggu jadwal dari sana sini yang istilahnya pas gitu. Mungkin dari situ yang paling sulit, pasin jadwal. Oh gitu ya Mas. Terus untuk yang mendorong Mas Hen itu loh masuk ke dunia musik itu apa sih? Nggak ada, bener-bener sama sekali nggak ada yang ada ya, Mas? ujuk-ujuk aja, ujuk-ujuk gabut kan, gabut. Pandemi kan pasti gabut kan, nggak ngapa-ngapain di rumah, akhirnya ambil gitar terus genjreng-genjreng, terus akhirnya nemu nada kayak gini. Oh oke lah, nadanya udah kebentuk, baru bikin liriknya seperti apa, terus nyasar temanya yang LDR itu tadi yang pertama kan. Nah, itu baru dibuatlah official musik videonya gitu, kayak gitu sih. Mungkin Mas Hen ada mau merilis lagu lagi gitu? Ada. Ini aku bocorin ya. Iya. Ini khusus buat Cakra Podcast ya. Iya. Ini aku bocorin, emang ada satu lagi dan emang belum aku garap, dan rencananya emang itu spesial buat hari pernikahan sebenarnya. Untuk pernikahannya Mas Hen? Iya, untuk pernikahan, dan itu khusus aku buatin lagu, udah jadi, tinggal garap, dan itu tunggu tanggal mainnya aja. Kapan nikahnya istilahnya gitu. Baru aku rilis gitu. Kita tunggu ya Mas ya. Amin. Untuk kedepannya dengan melihat sudah ada 3 lagu ini ya, Mas Hen mau terjun ke dunia musik aja atau tetap melanjutkan kuliah? Nah, ini ya. Ini banyak orang ya terjerumus ya pertanyaan-pertanyaan ini. Mas ini kan istilahnya musisi baru dari Magetan gitu kan.
Kenapa udah ada potensi, udah subscribernya banyak gitu kan, udah pendukungnya juga banyak gitu. Fansnya nggak tahu ya, fansnya banyak atau enggak. Mungkin masih sedikit lah, beberapa orang aja yang tahu. Nah, kenapa nggak dunia musik aja? Nah, emang musik itu bukan dari backgroundku ya. Itu cuma istilahnya sambian tadi yang istilahnya gabut, dan alhamdulillah gabutnya itu bermanfaat. Nah, itu gabutnya bermanfaat, dan kalau ditanyakan fokus kemana, tetap fokusnya kuliah. Tapi bukan berarti mengenyampingkan potensi. Soalnya kita kan nggak tahu ya, potensi masing-masing kan berbeda-beda. Dan kita belum tahu potensi yang terpendam kan. Iya. Ya, dan alhamdulillah di tahun 2021 aku menemukan itu gitu. Mungkin teman-teman juga yang ada di rumah mungkin banyak potensi yang terpendam, cuma kalian aja yang takut untuk melakukan sesuatu, itu sebenarnya. Nah itu, mungkin itu. Oke, kami tunggu karya-karya dari Mas Hen yang lain ya. Amin. Oke, Ini dituntut amin. terus berkarya nih ya. Iya. Jadi musikal beneran ini nanti. Iya nggak apa-apa dong Mas. Amin, Terus sukses terus untuk Mas Hen. amin. Sama- Amin. Oke, nggak kerasa ya Mas, sudah lama kita ngobrol gini. iya. Sebelum closing, mungkin Mas Hen ada kata-kata motivasi untuk teman-teman yang ada di rumah. Oke. Buat teman-teman di rumah ya, mungkin kalian merasa insecure dengan karya masing-masing gitu kan. Aku bisa kayak gini, tapi ketika mau memperkenalkan ke media sosial, kan karena media sosial itu sangat powerful ya. Buat seseorang itu mengetahui kemampuan kita itu apa gitu kan. Nah, awal mula jangan insecure itu hilangkan. Kita itu berkarya buat diri kita sendiri, bukan buat orang lain. Maksudnya itu dulu ya. Itu dulu cukup. Kita berkarya buat memperkenalkan siapa sih diri kita gitu. Siapa sebenarnya kita dan potensi kita apa. Nah, dengan gitu orang tahu, dan kesampingkan dulu orang itu suka atau enggak suka dengan karya kita, yang penting kita itu benar. Dan sebagai closing statement ya, yang paling menurutku kena itu dari kata-kata ini. Menurutku jangan jadi kuat, tapi jadilah fleksibel. Dan dengan fleksibel itu kalian bisa memanfaatkan apapun potensi kalian. Benar, kuat itu benar. Cuman ketika kalian lentur dan lunak dan fleksibel itu kalian bisa menyesuaikan di berbagai tantangan hidup gitu. Itu sih saya. Oke Mas, terima kasih ya Mas Hen atas kata-kata dan motivasi yang udah diberikan, dan terima kasih sudah menyempatkan datang di podcast kali ini. Saya juga terima kasih diberikan waktunya ya. Iya, terima kasih banyak Mas. Dan untuk teman-teman di rumah, terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini, dan tetap nantikan episode-episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan terima kasih. See you next time guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.